Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita masih bisa dan diberi kesempatan untuk bernafas, dan dengannya kita alhamdulillah sehat dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Salawat dan salam tidak lupa juga kita panjatkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang datang membawa ajaran Islam dan dengannya membimbing kita dalam melakukan aktivitas kita di setiap hari-hari kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sedikit berbicara mengenai doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ud'uni astajib lakum. Memintalah kepadaku maka aku akan mengabulkannya. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian kita semuanya adalah orang-orang yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Kaya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa ulama mengomentari atau menafsirkan ayat tersebut. Apa sih kandungan dari ayat-ayat yang barusan kita baca? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menulis dalam bukunya bahwasanya ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kita sebagai seorang mukmin itu memiliki ketergantungan dan kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai pelengkap iman setiap seorang mukmin, kita harus percaya betul dan meyakini sepenuhnya akan kemampuan dan hanya Allah lah yang paling bisa memberikan solusi terbaik terhadap permasalahan apapun yang kita miliki dalam sehari-hari kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal yang sama Syekh bin Baz, seorang ulama Saudi rahimahullah, membagi doa itu menjadi dua, doa ibadah dan doa permasalahan. Doa yang pertama, doa sebagai ibadah seperti ibadah-ibadah pada umumnya, sholat maupun ibadah lain. Dan ini dalam konteks doa. Dan yang kedua ialah doa di mana kita meminta permohonan dan permohonan bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Saya menjawab akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa jika ia berdoa dan meminta kepadaku. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasanya di dalam doa itu ada yang namanya unsur usaha. Jadi ketika seorang mukmin, ketika kita berdoa kepada Allah, di situ kita juga harus berusaha. Misalnya, jika ada seorang mahasiswa, dia ingin mendaftar di sebuah kampus idamannya misal. Nah, di saat yang sama dia harus mendaftar, mengumpulkan segala berkas-berkas pendaftaran, dan bahkan mungkin mengikuti ujian. Nah, selepas dari ujian yang ia ikutin, bagaimana nanti hasilnya, lembar jawabannya, input nilainya, keputusan akankah ia diterima atau tidak, itu merupakan hal-hal yang berada di luar kemampuan seorang mahasiswa tersebut. Nah, dari sini kita menyimpulkan bahwasanya bahwasanya manusia itu tidak bisa lepas dari rasa cemas maupun rasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa ulama yang lain juga menambahkan bahwasanya daripada di saat kita memiliki permasalahan, daripada kita harus menceritakan atau mungkin bahasa sekarang curhat kepada orang-orang yang belum tentu dapat memahami permasalahan kita dengan baik dan belum tentu juga dapat memberikan solusi yang terbaik,
Nah, daripada kita menceritakan kepada orang, akan lebih baik kita menceritakannya dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya, daripada kita meminta-minta kepada orang lain, kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya, lebih baik dan Allah meminta dan menyuruh kita untuk meminta langsung kepadanya Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup kami sedikit merangkum beberapa dari literatur 6 hal yang perlu kita perhatikan yang semoga dengannya dapat mempengaruhi terkabulnya doa-doa yang kita panjatkan. Yang pertama, kita menghindari segala sesuatu yang haram, baik dari makanan maupun minuman yang kita konsumsi setiap hari yang menjadi darah daging kita, hingga hal-hal terkecil yang mungkin kita kerap kali cuek terhadap hal tersebut. Yang kedua, kita tidak dianjurkan dalam berdoa dengan berteriak-teriak. Cukup berdoa dengan suara yang secukupnya saja. Kemudian yang ketiga ialah kita diminta untuk merengek dalam berdoa. Karena yang memahami permasalahan kita sampai titik-titik terakhir yang tidak ada yang tahu ya hanya kita, dan itu kita perlu sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, walaupun kita diminta dan dianjurkan untuk merengek, bukan berarti kita diperbolehkan untuk berdoa untuk berlebih-lebihan dalam berdoa. Jika kita ingin meminta untuk dijadikan sebagai seorang rasul misal, ini merupakan doa yang berlebih-lebihan. Dan sebelum terakhir ialah kita diminta untuk berdoa terhadap hal yang baik-baik dan mendoakan selain kita. Jika kita mendoakan orang lain sebuah kebaikan, para malaikat juga akan mengabulkan doa tersebut untuk terkabul untuk diri kita sendiri. Dan yang terakhir ialah kita perlu memperhatikan di mana dan kapan kita berdoa. Beberapa tempat memang ada nas bahwasanya tempat tersebut dikabulkan doa. Masjid, mihrab, dan tempat-tempat lainnya. Dan waktu-waktu lainnya seperti bulan Ramadan, waktu sepertiga malam, di mana Allah turun ke langit dunia dan menjawab semua doa-doa yang dipanjatkan oleh hambanya. Dan masih banyak tempat dan waktu-waktu lain yang kita perlu perhatikan dalam kita berdoa. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini kita berbicara. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.